Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Novi Kumulasari dengan NIM 2518429, jurusan Pendidikan IPA, asal LPTK Universitas Pendidikan Indonesia, peserta PPG dalam jabatan Guru Madrasah Umum Kementerian Agama tahun 2025 batch 2. Pada hari ini, Kamis tanggal 28 bulan Agustus tahun 2025, saya akan mengambil video pembelajaran tentang usaha pada kelas 8 di MTS Syafi'iyah Darussalam. Terima kasih, semoga bermanfaat. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabar baik, alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita membaca doa supaya pembelajaran hari ini lancar dan kita mendapatkan ilmu yang berkah. Silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, terima kasih kepada ketua kelas. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua Bu. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan sehingga kita bisa bertatap muka pada pembelajaran hari ini. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu mau mengingatkan kembali kesepakatan kelas kita yang sudah kita buat bersama. Ada yang masih ingat apa saja kesepakatan kita? Masih ingat? Masih Bu. Yang pertama, Fokus saat belajar. iya, jadi dalam pembelajaran kalian harus fokus. Tidak boleh mengantuk, berbicara kiri kanan. Jadi harus fokus ya. Iya Bu. Oke, selanjutnya sebelumnya kita sudah mempelajari tentang gaya. Ada yang masih ingat apa itu gaya? Saya Bu. Oke, silakan Intan. Gaya itu tarikan atau dorongan. Iya, benar sekali. Jadi gaya itu adalah sebuah tarikan maupun sebuah dorongan. Ada yang bisa menyebutkan satu contohnya? Saya Bu. Iya, baik. Contohnya mendorong meja. Iya, tepat sekali. Mendorong meja merupakan salah satu contoh dari sebuah Gaya. Iya. Sekarang coba kalian bayangkan, kalian mendorong meja, tapi mejanya tidak bergerak sama sekali. Apa yang kalian rasakan? Capek. Iya, pasti capek. Udah mengeluarkan tenaga sangat besar, tapi mejanya tidak bergerak, ya, atau tidak berpindah. Nah, jadi rasa capek, lelah yang kalian rasakan itu dalam kehidupan sehari-harinya kalian sebut sebagai usaha. Tetapi, apakah usaha yang kalian pikirkan dalam kehidupan sehari-hari itu sama dengan usaha dalam fisika? Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang konsep usaha. Iya. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama yaitu melalui kegiatan percobaan diskusi dan kelompok, peserta didik dapat menjelaskan pengertian usaha dalam fisika dengan Tepat. Nah, selama pembelajaran, Ibu tidak hanya menilai kalian berdasarkan hasil percobaan yang sudah kalian lakukan. Tetapi ada 3 aspek yang akan Ibu nilai. Aspek yang pertama adalah aspek kognitif atau pengetahuan. Iya. Yang terdiri dari 2. Yang pertama ada pretest. Pretest ini akan Ibu lakukan pada saat memulai pembelajaran. Tujuannya adalah untuk mengetahui kemampuan awal kalian sebelum mempelajari usaha. Yang kedua, nanti ada post-test. Post-test nanti akan Ibu lakukan setelah kegiatan pembelajaran. Ya, untuk mengetahui sejauh mana kalian mengetahui usaha selama
setelah kita melakukan kegiatan pembelajaran hari ini. Terus penilaian yang kedua yaitu penilaian afektif atau sikap. Oke, dengan pembelajaran ini manfaat yang Ibu harapkan yang dapat kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah kalian bisa membedakan mana usaha dalam fisika dan mana yang bukan usaha dalam fisika. Nah, terakhir untuk kegiatan hari ini yang kita lakukan, yang pertama adalah kalian akan melakukan demonstrasi. Nanti ada teman kalian akan memperagakan di depan untuk mengetahui orientasi masalah yang kalian praktikumkan. Terus yang kedua, eksperimen. Yang ketiga, diskusi. Terakhir adalah presentasi. Oke, presentasi. Sebelum kita lanjutkan, Ibu akan membagikan soal pretest. Silakan kerjakan. Tolong bagikan sama teman-temannya. Kurang? Oke, kalau kelebihan kalau dikasih ya. Kelebihan, Bu. Iya. Ya, silakan kerjakan. Oke, sudah selesai? Sudah, Bu. Ya, silakan dikumpulkan. Baiklah, selanjutnya Ibu akan memutarkan video pembelajaran tentang usaha. Tolong amati dan catat hal-hal yang penting yang ada di dalam video. Siapa nih di antara teman-teman yang mau berdekor ulang kamarnya saat liburan nanti? Sadar nggak sih ketika kamu mendekor ulang kamar kamu, tanpa disadari ada konsep fisika di dalamnya. Misalnya karena kamu bosan, kamu ingin memindahkan meja belajar dengan posisi yang baru. Berhubung meja belajar itu berat, maka kamu harus mendorongnya. Nah, mendorong ini membutuhkan usaha. Lalu, apa ya usaha ini dalam konsep fisika? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, yuk simak video ini. Nah, sekarang Ibu minta salah satu dari kalian untuk membantu Ibu memperagakan sesuatu ke depan. Ada yang bisa membantu Ibu? Oke, silakan Zahira ke depan. Yang lain, tolong amati dengan cermat apa yang dilakukan Zahira di depan. Silakan Zahira. Oke, yang pertama Ibu minta tolong Zahira untuk mendorong box di depan itu sejauh 1 meter. Amati ya, apa yang terjadi. Oke, tolong tarik kembali Zahira. Nah, sekarang Ibu tambahkan lagi 1 box di atasnya. Tolong dorong kembali sejauh jarak yang sama, Zahira. Oke, terima kasih Zahira. Silahkan duduk. Dari demonstrasi yang diperagakan oleh Zahira, pertanyaan apa yang muncul di pikiran kalian? Saya, Bu. Oke, Nurhana, apa? Kenapa pergerakan 1 box dan 2 box berbeda, padahal menempuh jarak yang sama? Apakah usaha yang dilakukan Zahira sama, Bu? Oke, jadi untuk mengetahui jawaban dari teman kalian, kita akan melakukan kegiatan hari ini. Jadi kegiatan hari ini adalah kalian akan belajar berkelompok. Apakah kalian sudah duduk sesuai kelompoknya? Sudah, Bu. Sekarang apakah alat dan bahan percobaannya sudah dibawa dan disiapkan? Sudah, Bu.
Dinamometernya sudah dibawa? Sudah, Bu. Baik, sekarang Ibu akan membagikan LKPD. Silahkan baca dan pahami LKPD-nya. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan sama Ibu. Ini kelompok 4, ini kelompok 3, ini kelompok 2, dan ini kelompok 1. Baik, silakan dibaca LKPD-nya dengan jelas dan pahami isinya. Bagaimana? Sudah jelas? Sudah jelas belum? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah jelas, silakan mulai percobaan kalian sesuai LKPD. Jadi nanti Ibu akan berkeliling untuk memantau dan membimbing kalian apabila nanti ada pertanyaan. Jadi semua harus bekerja ya. Karena Ibu juga akan menilai sikap dan kinerja kalian selama melakukan percobaan. Ya, silakan lakukan kegiatan percobaan yang ada di dalam LKPD. Harus sesuai prosedur yang ada di LKPD. Ibu, Oke. ini Gimana? gimana, Bu? Iya, coba lihat prosedurnya, Mbak. Langkah-langkah kerja yang pertama, ikatkan tali. Sudah. Ya, nanti yang diminta botol kecil dulu atau besar? Tali pada 2 botol berisi air. Oke, bukan seperti itu ya, Mbak. Ini nanti dibagi 2 dulu. Coba dilepas dulu. Dipotong dulu, Bu. Dibagi 2 dulu. Oke, ini tolong diikat juga. Benar. Nanti setelah itu, ini diikat di sini ya. Oke, terus nanti kalian satu orang mengamati, satu orang mengerjakan, melakukan praktikumnya, yang satunya lagi menulis atau mencatat datanya. Ini dilihat nanti ya, angkanya berapa, ditarik sejauh berapa? Setengah meter. Ya, di sini, terus nanti ditarik. Kalau terlalu panjang, ini nanti dikecilkan aja. Kecilin aja. Sejauh setengah meter nanti ya. Oke, setelah itu nanti tolong diisi data di dalam tabel. Bisa? Oke, yang ini udah diisi datanya? Sudah, Bu. Iya. Yang tadi berapa, Mbak? Kalau yang besar, gayanya berapa? Di tabelnya? Itu yang kecil, 5 Newton. Kalau yang besar berapa? Oke, jadi tadi gayanya pada saat kalian tarik pakai dinamometer, angkanya menunjukkan 10 Newton. Oke. Oke, kalau sudah selesai semua, mari kita presentasi. Oke, kelompok siapa yang duluan mau presentasi? Kami, Bu. Oke, silakan maju ke depan kelompok 2. Silakan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil percobaan dan diskusi kami. Baiklah, inilah hasil percobaan dari kelompok kami. Percobaan pertama dengan gaya 4 Newton dengan perpindahan sejauh 0,5 meter, memerlukan usaha 2 Joule. Percobaan kedua dengan gaya 4 Newton dengan perpindahan sejauh 0,5 meter, memerlukan usaha
4 Joule. Percobaan ketiga dengan gaya 4 Newton dengan perpindahan sejauh 1 meter memerlukan usaha 4 Joule. Percobaan keempat dengan gaya 8 Newton dengan perpindahan sejauh 0 meter memerlukan usaha 0 Joule. Langsung lanjutkan analisis pertanyaan. Berdasarkan data pada tabel, bandingkan hasil usaha pada percobaan 1 dan 2. Faktor apa yang menyebabkan perbedaannya? Jawabannya, usaha pada percobaan 1 lebih kecil dari percobaan 2. Hal ini disebabkan oleh perbedaan gaya yang diberikan. Gaya untuk menarik botol besar, percobaan 2 lebih besar, sehingga menghasilkan usaha yang lebih besar. Ya, kesimpulannya, berdasarkan hasil percobaan dan analisis yang kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa besar usaha yang dilakukan pada suatu benda bergantung pada besar gaya yang diberikan dan besar perpindahan yang dialami benda tersebut. oke. Untuk kelompok lain, apakah ada pertanyaan untuk kelompok 2? Oke, kelompok 4 silakan. Berdasarkan data pada tabel, mengapa gaya yang dibutuhkan untuk menarik botol besar 2 kali lipat lebih besar dibanding botol kecil, padahal perpindahannya sama? Apa yang dapat disimpulkan tentang hubungan antar massa benda dan gaya yang dibutuhkan? Terima kasih atas pertanyaannya. Gaya yang dibutuhkan untuk menarik botol besar 2 kali lebih besar karena massa botol besar jauh lebih berat daripada botol kecil. Semakin besar massa suatu benda, semakin besar pula gaya gesek yang ditimbulkan dan gaya yang dibutuhkan untuk menggerakkannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa gaya yang dibutuhkan berbanding lurus dengan massa benda. Apakah sudah paham kelompok 4? Sudah. Ya, ada pertanyaan yang lain untuk kelompok 2? Gimana kelompok lain? Oke, kalau sudah selesai silakan tutup presentasinya. Baiklah, itu tadi presentasi dari kelompok 2. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat luar biasa. Berikan tepuk tangan untuk teman kalian. Sekarang yang terakhir, silakan kelompok pertama untuk maju ke depan. Ya, silakan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil percobaan dan diskusi kami. Berdasarkan hasil percobaan kami mendapatkan hasil yaitu percobaan pertama dengan gaya 5 Newton dengan perpindahan 0,5 meter mengeluarkan usaha sebesar 2,5 Joule. Percobaan kedua dengan gaya 10 Newton dengan perpindahan 0,5 meter mengeluarkan usaha sebesar 5 Joule. Percobaan ketiga dengan gaya 5 Newton dengan perpindahan 1 meter mengeluarkan usaha sebesar 5 Joule. Percobaan keempat dengan gaya 10 Newton dengan perpindahan 0 meter mengeluarkan usaha 0. Pertanyaan analisis. 1. Berdasarkan data pada tabel, bandingkan hasil usaha pada percobaan 1 dan 2. Faktor apa yang menyebabkan perbedaannya? Hasil usaha pada percobaan 1 2,5 Joule lebih kecil daripada percobaan 2 5 Joule. Faktor yang menyebabkan perbedaannya adalah gaya yang diberikan. Meskipun perpindahannya sama, 0,5 meter, gaya akan digunakan untuk menarik botol besar. Percobaan 2 lebih besar, sehingga menghasilkan usaha yang lebih besar. Pertanyaan kedua, bandingkan hasil usaha pada percobaan 2 dan 3. Faktor apa yang menyebabkan perbedaannya? Hasil usaha pada percobaan 2,5 Joule sama dengan percobaan 3,5 Joule. Faktor yang menyebabkan perbedaannya adalah perpindahan. Meskipun gaya yang diberikan berbeda, perpindahan pada percobaan 3,1 meter lebih jauh, sehingga menghasilkan usaha yang sama dengan percobaan 2. Pertanyaan ketiga,
Bagaimana hubungan antara gaya, perpindahan, dan usaha berdasarkan percobaan yang telah kamu lakukan? Berdasarkan percobaan, hubungan antara gaya, perpindahan, dan usaha adalah sebagai berikut. Usaha berbanding lurus dengan gaya dan perpindahan. Semakin besar gaya atau semakin jauh perpindahan yang dilakukan, maka usaha yang dihasilkan juga akan semakin besar. Pertanyaan keempat, apakah menurutmu Zahira mengangkat 2 box melakukan usaha lebih besar daripada mengangkat 1 box? Jelaskan alasannya berdasarkan konsep usaha yang telah kamu pahami. Ya, Zahira mengangkat 2 kardus melakukan usaha lebih besar. Alasannya, ia perlu mengeluarkan gaya yang lebih besar untuk mengangkat beban yang lebih berat 2 box dibandingkan 1 box. Karena perpindahan jarak ke dapur asrama sama, maka usaha W sama dengan F kali S yang dilakukan dengan gaya yang lebih besar juga akan lebih besar. Pertanyaan kelima, apa syarat-syarat agar suatu gaya dapat melakukan usaha? Suatu gaya dikatakan melakukan usaha jika gaya tersebut menyebabkan beda berpindah. Jika benda didorong atau ditarik tetapi tidak berpindah tempat, maka usaha yang dilakukan adalah nol. Kesimpulannya yaitu, berdasarkan hasil percobaan dan analisis yang kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa usaha adalah hasil perkalian antara gaya dan perpindahan. Besarnya usaha dipengaruhi oleh besar gaya yang diberikan dan besar perpindahan yang terjadi. Usaha akan bernilai nol jika tidak terjadi perpindahan, meskipun ada gaya yang diberikan. Itulah hasil percobaan dan diskusi kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Kami melihat bahwa tabel kalian usaha pada percobaan 2 10 Joule dan percobaan 3 10 Joule memiliki nilai yang sama. Berarti apakah bisa disimpulkan bahwa usaha selalu sama jika salah satu faktornya gaya atau perpindahan dilipat gandakan? Terima kasih atas pertanyaannya. Tentu itu bisa disimpulkan berdasarkan rumus W sama dengan F kali S. Jika kita melipat gandakan gaya seperti dari percobaan 1 ke 2 atau melipat gandakan perpindahan seperti dari percobaan 1 ke 3, maka usahanya akan ikut berlipat ganda. Dalam kasus ini, usaha pada percobaan 2 dan 3 kebetulan sama karena perkalian gaya dan perpindahannya menghasilkan nilai yang sama. Oke, tepat sekali jawabannya. Bagaimana kelompok 3? Sudah puas dengan jawabannya? Sudah, Bu. Untuk kelompok lain ada pertanyaan lain? Tidak, Bu. Oke, kalau tidak ada silakan ditutup kelompok 1. Baiklah, itu tadi presentasi dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Semua, sekarang kita bahas percobaan kalian. Tadi ada berapa percobaan? Ada 4 percobaan. Percobaan pertama dengan botol kecil menghasilkan gaya yang kecil pula. Terus tadi ada botol besar menghasilkan gaya yang besar. Iya, yang ketiga dengan jarak yang berbeda nanti akan menghasilkan usaha yang berbeda. Yang terakhir tadi adalah jika tidak ada perpindahan, apakah usahanya semakin besar dengan gaya yang besar? Jawabannya apa? Tidak. Karena apa? Karena perpindahannya sama dengan 0. Terus apa faktor yang mempengaruhinya? Apa yang mempengaruhinya? Yaitu gaya. Iya, yang mempengaruhinya adalah gaya dan perpindahan. Ya, bagus sekali. Jadi kesimpulan kita hari ini dalam percobaan ini adalah usaha adalah Hasil dari gaya dan perpindahan. ya. Jika tidak ada perpindahan, maka usaha yang dilakukan adalah nol. Iya, benar sekali. Jadi, usaha adalah hasil kali gaya dan perpindahan. Jika tidak ada perpindahan, maka usahanya sama dengan Nol. ya. Bagus sekali ya. Nah, sekarang silakan kumpulkan LKPD-nya.
Sudah selesai semua ya. Ibu akan mengajak kalian untuk ice breaking supaya penat setelah melakukan praktikum, presentasi, jadi hilang. Ya, silakan berdiri, maju ke depan. Nanti Ibu minta tolong menggeser mejanya ya. Tolong geser, Mbak. Mejanya tolong geser ya. Ya, berdua sama temannya ya. Tolong bantu, Mbak. Oke, silakan berdiri sesuai kelompoknya. Pegang punggung temannya yang di depan. Agak ke tengah, Mbak. Oke, agak ke tengah ya. Sudah? Tolong geser lagi sebelah kanan. Kanannya mana, Mbak? Oke, sudah. Ice breaking ini akan memerlukan konsentrasi kalian ya. Jadi nanti Ibu bilang konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke, Hop. Nanti Ibu bilang clue-nya sebenarnya. Kalau Ibu bilang maju, kalian jawabnya Maju. sambil lompat maju. Kalau Ibu bilang mundur, kalian sambil lompat mundur. Clue yang kedua adalah sebaliknya. Kalau Ibu bilang maju, kalian bilang Mundur. sambil lompat mundur. Dan begitupun sebaliknya. Kalau Ibu bilang mundur, berarti kalian maju. Ingat ya, Ibu bisa menaikkan kecepatannya. Jadi harus konsentrasi. Oke, siap? Siap. Konsentrasi. Ayo konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Sebenarnya maju, Maju. mundur, Mundur. mundur, Mundur. maju. Maju. Oke. Ulang ya. Sebenarnya Sebenarnya. maju, Maju. maju, Maju. mundur, Mundur. maju. Maju. Maju, 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 Maju. 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 mundur, mundur, mundur. 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 Oke. Clue-nya sebaliknya. Sebaliknya. Mundur, Maju. mundur, Maju. maju, Mundur. maju. Mundur. Ayo, yang di sana kenapa? Makanya harus konsentrasi ya. Oke, speednya Ibu percepat. Maju, mundur, maju. Mundur. Maju. Mundur. Kenapa berantakan? Ingat konsentrasi. Ulang ya. Maju, Mundur. mundur, Maju. maju, mundur, maju. Mundur. Maju. Mundur. Oke. Masih ice breaking-nya masih dilanjutkan. Capek? Enggak, Bu. Oh enggak. Oke, sekali lagi ya. Oke, Bu. Clue-nya sebaliknya. Sebaliknya. Maju, Mundur. maju, Mundur. mundur, Maju. maju, Mundur. mundur, maju. Maju. Mundur. Kok nggak sinkron mulut sama kakinya ini? Oke, lanjut. Maju, maju, mundur. 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 Maju. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Silakan duduk kembali. Ya, jadi kesimpulan kita pada hari ini tentang usaha adalah usaha merupakan hasil kali gaya dengan perpindahan. Iya, jika tidak ada perpindahan, maka usahanya sama dengan Nol. iya. Dan usaha itu berbanding lurus dengan gaya dan perpindahan. Semakin besar gaya, usahanya juga semakin besar. Semakin besar perpindahan, maka usahanya juga semakin besar. Oke, sekarang untuk mengetahui
sejauh mana pemahaman kalian tentang usaha. Setelah melakukan kegiatan ini, Ibu akan memberikan lembar evaluasi beserta lembar refleksi. Silakan diisi. Oke, sudah selesai semuanya? Sudah, Bu. Silakan bantu Ibu untuk mengumpulkan lembar soalnya dan lembar refleksinya. Oke, jadi Ibu sangat senang dengan antusias dan partisipasi kalian pada saat melakukan diskusi, praktikum, dan juga presentasi tadi. Kalian sangat aktif dalam proses pembelajarannya. Apakah pelajarannya merasa membosankan? Tidak, Bu. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang materi daya. Jadi materi daya ini lanjutan dari materi usaha. Ya, silakan baca materinya ya. Nah, karena nanti untuk tugas di pondok, Ibu akan memberikan kalian tugas tambahan, yaitu tolong cari contoh usaha, 3 contoh yang termasuk dalam usaha dalam fisika, dan 3 contoh dalam usaha yang bukan dalam fisika. Bisa? Bisa, Bu. Ya, karena waktunya sudah habis, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini berkah ya. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Selamat siang. Siang, Bu.